Lalu kenapa Anda masih menyatakan diri bahwa Anda seorang Muslim? Kan di KTP, Bang. Oh, ini Coba. Ini betulan ini Anda ini Muslim ya di KTP ya? Iya. Tapi setelah mendengar siaran saya, mendengar Edis TV, akhirnya Anda mengiyakan perkataan-perkataan saya itu. Akhirnya sadar, Bang. Akhirnya sadar tentang agama Islam. Iya. Iya. Ya Nah, inilah. itu judulnya apa agama Muhammad sebelum ke Gua Hiro? Nah ya, apa agama Muhammad sebelum ke Gua Hiro? Nggak tahu, Bang. Nah, ini dia. Oke. Saya akan coba kasih naik ya seorang muslim ya, supaya kita tidak dibilang fitnah, supaya dia langsung mengkonfirmasi apakah Bang Ari Wibowo ini memang benar-benar dia muslim. Coba ya, kita kasih naik nih, ada apologet Islam. Oke nih, ada apologet Islam. Coba kita suruh dulu dia ini ya. Halo apologet Islam. Bentar, ini sinyalnya nih macet nih. Ini dia namanya apologet Islam nih, namanya. Tetapi sinyal saja dia tidak nyambung-nyambung, susah, berat. Ya, apologet Islam, selamat malam. Ini gua Dis. Ya, silakan nyalakan kamera. Kenal gua. Oh, ketemu lagi kita. Ya, begini bro, apologet Islam. Ini kita ada temen ini Ari Wibowo Pipit. Dia ini ngakunya. Sabar Bang Indis. Gimana? Sabar Bang Indis. Ari Wibowo. Kalau antum ngakuin perkataannya, udah. Ya. Mending turun aja, biar saya lawan dia ini. Bukan gitu, Bang. Bukan masalah lawan-lawan. Nyatanya, kenyataannya bener kan? Iyalah. Jaringan. Iya, Bang. Pengapologet. Langsung pura-pura jaringan. Lihat, langsung pura-pura jaringan. Memang. Jangan serius. Pengapologet. Jaringan saudara. Pengapologet. Nyatanya nggak bisa dibantah pengapologet. Ya tuh, oke kita turunkan dulu apologet ya. Karena bayangin tuh, sinyal aja dia nggak punya. Karena apa? Karena support dan dukungan orang Islam sudah habis diambil Juma. Iya. Juma siapa ya? itu Bang? Juma Bang? Itu pahlawan bermasker. Oke sebentar ya, kita kasih naik dulu satu muslim untuk mengkonfirmasi ya. Kita kasih apa namanya muslim untuk mengklarifikasi gitu. Ada Pangeran. Ya Pangeran muslim Bang. Oh ini Pangeran ini muslim nih. Ini si Pangeran yang tukang marah-marah terus gitu. Halo Pangeran. Ya, halo. Selamat malam. Anda? Ya, Pangeran. Ini masih turunan Yaman ini Pangeran. Ya, ini Ari Wibowo Pipit ini dia mengaku seorang muslim. Ini pengakuan dia ya. Saya tidak tahu apakah benar atau tidak. Nah, setelah dia sering nonton channel saya, dia mengiyakan perkataan saya itu. Dia mengiyakan bahwa Muhammad tuh didapati sesat dan lain sebagainya. Coba Anda konfirmasi dulu nih, Pangeran. Bener nggak dia seorang muslim? Coba silakan. Kita mengikuti apa yang kata Edi, selalu membantahi bahwa Nabi Muhammad tersesat. Ya sudah, kita iakan saja. Tetapi Kanda yang di atas menjawab bahwa Islam, memang dia terlahirkan dari Islam, ya karena Islam. Nah, sekarang saya mau tanya Bang Edi. Kok sebentar ini konfirmasi dulu. Ya, ini konfirmasi saja. Ari Wibowo ini apakah dia itu muslim atau tidak? Makanya coba. Ya, saya belum tahu, tapi saya tadi dengar katanya Bang ini Pipit bilang Islam dari KTP. Nah itu yang kita
berpegangan teguh dengan agama atau mengikuti apa kata. Oke, apakah Anda percaya nih bahwa Ari Wibowo Pipit itu seorang muslim? Ya kalau dia menunjukkan KTP identitasnya kalau muslim, ya saya bilang iya. Di TikTok nggak boleh nunjukkan KTP. Nanti kena ban, kena pelanggaran. Nah, terus saya mau bagaimana kalau kita mau buktikan bahwa Ya masa Anda nggak bisa mengetes gimana? Coba tes dulu dia. saya mau ngetes dia bagaimana karena dia juga komunitas muslim. Tapi Oh saya berarti mau tes- sudah pasrah, sudah mengakui bahwa dia muslim ya? Iya, saya mengakui bahwa dia muslim. Kalau dia Oke. muslim, dia muslim. Coba Bang Ari Wibowo, Anda sebagai muslim dan Anda sudah mengiyakan apa yang saya utarakan di ini. Coba salah satu yang paling Anda iyakan dari pernyataan saya apa itu? Waktu Bang Edis tuh cerita ini apa? Yang Nabi Muhammad ngomongin petani kurma itu, Mm-mm. ya kan? Ya. Ya itu Bang. Nah, di situ dia ngeprank umat manusia ya. Iya. Iya. Muhammad tuh tukang prank. Kasihan nanti umat Islam jangan-jangan kena prank semua. Iya. Giliran nanti di yaumil akhir, ya kan? Malah ya Rasulullah katanya kami dijamin masuk surga. Begini saja, Bang Pipit. Ada lagi. Apalagi itu Bang Ari? Apa lagi Bang Edi? Yang katanya kitab sempurna, terus tercatat dengan terperinci. Nyatanya enggak kan? Iya kan? Saya mau tanya Bang Pipit. Saya mau tanya Ya. kita. Ya. Cemas sebelum Al-Quran turun ke dunia itu melalui siapa? Anda? Katanya melalui malaikat. Terus yang tulis siapa? Wah, kurang tahu saya kalau yang nulis itu. Nah, Bang Edis, saya mau balik tanya kita Bang Edis lagi nah. Saya enggak marah-marah sekarang. Jangan marah-marah. Enggak. Saya enggak marah-marah. Gini, Bang Edis. jangan. Ini Apakah Ari Bang Wibowo, Edis sebentar, sudah Bang menguasai Pangeran. Al-Quran Bang Edis? Pangeran ini tukang marah-marah gitu. Pangeran, pelan. Gini loh. Saya mau tanya. Tadi kan Anda bertanya kepada Ari Wibowo, makanya siapa saya penulis Al-Quran, betul. Ya. Nah, Ari Wibowo jawab tidak tahu. Tapi begini, saya kasih tahu. Setiap orang yang membaca Al-Quran, kalau dia merujuk kepada Al-Quran itu sendiri, pasti tidak tahu siapa penulis Quran. Karena memang sebentar gini. Karena di dalam Al-Quran tidak tertulis siapa yang nulis Al-Quran. Anda baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak ada satupun ayat yang mengindikasikan siapa penulisnya. Terus? Makanya saya pernah menyimpulkan, setelah Al-Quran saya baca kurang lebih 13 tahun lamanya, 100 kali khatam dari Al-Fatihah sampai Anas, balik lagi Anas ke Al-Fatihah, saya simpulkan Al-Quran sebagai anonymous book. Bang Edis. Buku yang tidak diketahui siapa penulisnya. Tanya. Bang Edis. Hanya itu saja Al-Anas, Al-Fatihah, Al-Anas, Al-Fatihah. Tidak semuanya yang Anda bacakan. Saya sudah baca dari surat yang pertama Al-Fatihah sampai surat yang ke-114. Bang Pangeran, maaf. Bang Pangeran, Ya, Kanda. tadi kan situ nanya ya, Bang Pangeran, siapa yang menulis? Saya nggak tahu. Bang Pangeran kasih paham kalau Bang Pangeran Saya tahu. kasih paham saja. Yang menulis adalah kuasa Allah menitipkan. Dia membagikan wahyu kepada malaikat turun ke bumi untuk. Oke. Ayatnya mana? Ayatnya. Des, jangan kau salahkan. Nah, ini kan. Lihat nih. Inilah mereka ini teman-teman. Makanya Bang Pangeran, Bang Ari, saya pernah bilang begini. Ketika agama Islam dipertanyakan, maka agama itu akan bubar. Jangan sampai agamamu yang bubar. Oke, sekarang saya tanya. Jangan sampai agamamu yang bubar. Nah, marah kan? Setanan kan? Santai saya, santai. Pangeran, tenangkan diri dulu. Tarik napas. Tarik saya sudah tarik. Hembuskan napas. Sabar. Kalau kenapa Tarik kau bapakku bisa? napas. Kenapa kau bapakku bisa masuk Muslim? Saya mau tanya Hembuskan dulu. napas. Ya,
Oke. Gini, Pangeran. Tadi kan kamu bilang yang menulis Al-Qur'an bla 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 kuasa nggak jelas begitu kan? Ya kan? Di dalam Al-Qur'an itu bahkan tidak ada kata-kata memerintahkan untuk menulis. Nggak ada kata-kata tulislah, nggak ada. Terus Kalau ada kata-kata di dalam Al-Qur'an, tulislah Al-Qur'an, saya lompat dari Monas. Gak ada. kapan kau berani melompat dari Monas? Bahkan ada satu riwayat nih, saya kasih tunjuk satu riwayat nih. Bagaimana seorang siapa namanya? Siapa khalifah pertama itu? Abu Bakar. Abu Bakar itu merasa bahwa tidak pernah kami disuruh menulis Al-Qur'an nih ya. Nih ya. Saya bacakan riwayatnya. Sebentar. Nih, bagaimana ide penulisan Al-Qur'an? Nih. Saya tunjukkan ayatnya, saya balik dulu kamera sebentar. Nih. Ini kalau kita baca seluk-beluk agama Islam ini teman-teman, pokoknya semakin dekat pintu gerbang kalian akan meninggalkan agama ini. Nih, Abu Bakar sempat tolak Al-Quran dibukukan. Berarti di zamannya Abu Bakar Quran tuh belum ada, belum dibukukan. Nih saya bacakan riwayatnya. Bentar, saya ambil dulu colok-coloknya ini. Nih colok-coloknya ambil dulu. Tweet. Ya, nih. Lihat. Perhatikan ya. Nih, saya bacakan. Ustadz Ahmad Sarwat LCMA dalam bukunya Sejarah Al-Quran mengatakan bahwa usulan itu ditolak mentah-mentah. Abu Bakar karena tidak ada perintah dari Muhammad semasa hidupnya. Jadi nggak pernah Muhammad tuh memerintahkan menulis Al-Quran, nggak pernah. Ya, jadi sabar Pangeran, sabar. Ini saya baca Sabar. ini kalian sendiri ini loh. Sabar. Nih ya, nih. Penolakan itu sangat maklum sebagaimana bentuk kehati-hatian dalam mengerjakan suatu amalan. Karena para sahabat Nabi selalu meminta pendapat Nabi Muhammad ketika mengerjakan sesuatu. Nah, proyek ini, maksudnya proyek penulisan Al-Quran ini tidak bisa dimintakan pendapat karena agenda Rasulullah sudah tidak ada. Jadi jangan Anda bilang di zaman Muhammad ada buku Al-Quran, kagak ada. Ini buktinya bahwa Abu Bakar sempat tolak Al-Quran dibukukan. Terus dari mana kau bilang di zaman Muhammad ada buku Al-Quran? Pokoknya Bang Ari Wibowo ya, kalau kita belajar agama Ya, Islam, Bang Edis. suka yang nulis cerita. Iya. Sebentar dibilang bahwa setiap malam Lailatul Qadar atau setiap apa bacaan Muhammad dicek sama Jibril. Benar nggak dengar cerita kayak begitu? Iya. Jibril datang mengecek bacaan Muhammad, ya kan? Tapi dibaca Abu Bakar menolak Quran dibukukan. Ini bagaimana? Cerita orang Islam ini teman-teman bikin orang pusing pokoknya kalau baca sejarah agama Islam ini. Nggak ada yang beres. Anda sama orang atas. Sekongkolnya kalian Loh, kok sekongkol? mau menyebarkan agama Islam. Yang menyatakan itu Bang Pangeran. Coba Jadi- sabar. jadi- Coba jadi- Kanda kalau Muslim, coba Kanda kasih tunjuk identitasmu, saya melihat kalau memang Anda Muslim. nggak boleh nunjukin identitas di TikTok. Bang Pangeran. Bang Pangeran. Hanya itu kompak. Mau menjatuhkan Muslim di depan mata orang Muslim. Teman-teman yang di bawah, Bang yang Pangeran Muslim, jadinya fitnah Bang tidak Pangeran usah jadinya. mempercayai orang dua yang sekongkolnya. Oke, teman-teman di bawah. Tetap bertegak-teguh dengan agama Islam. Kebenaran adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang nama Yesus. Masa kalau Yesus punya bapak juga masuk Kristen juga? Pulang kembali bapak. Kan lari kemana-mana kan? Ada jawabannya, Bang Ari Wibowo? Iya kan? Apakah ada Ya. jawabannya? Nggak ada, Bang. Karena saya mau minta yang di atas, tunjukkan identitasmu kalau memang kau Muslim. Itu saja. Baru saya mau bicara yang lurus-lurus nih, biar kau paham, kasih paham kau.
Nah, Iya, kenapa jadi- ketawa, jadi begini. saudara? Kasih tahu untuk identitasmu saja. Saya Jadi ketawa, begini, Bang. anu, Saya ketawa, Pangeran. ketawa. Jadi sebenarnya yang mengatakan bahwa sejarah agama Islam itu nggak jelas itu adalah seorang pakar agama Islam sendiri, namanya Buya Sakur. Buya Sakur pernah mengeluarkan statement begini. Saya ini, kata dia, saya sudah belajar sirah, sudah saya baca buku sirah, sudah saya baca sejarah Nabi, sudah saya baca begini, mazhab ini, sholat Nabi. Kesimpulannya apa? Kesimpulan yang gak jelas. Itu pernyataan anu sendiri, Buya Sakur. Ya silakan, coba tanggapannya. Itu sudah yang saya tidak minta banyak-banyak, saya minta yang di atas, tunjukkan identitasnya dulu, baru saya penjelaskan dan saya tanggapi itu semuanya. Boleh nggak ya Bang? Kalau mau nunjukin KTP Bang? Tunjukkan saja. Kalau bisa Biar- ditutup Saya mau tanya atasnya, dulu. nicknya Oke, ditutup, alamatnya ditutup, cuman agamanya doang, biar nggak kena ban. Gimana caranya ya? Ya dipegang tapi sambil ditutup. Bentar. Tapi bisa tak menampakkan fotonya Anda? Karena KTP kan ada fotonya juga. Bisa. Banyak permintaan Muslim nih memang. Bisa. Coba silakan. Sebentar. Alamatnya ditutup ya Bang Arya, karena banyak Ya, sekali ya. orang Islam ini mentalnya itu mental memang tipu mental itu, persekusi. saudara. Agama Islam itu sudah terkenal dengan orang yang suka mempersekusi orang. Nah, tapi Islam adalah tetap di sini, tidak ada di kampung. Karena apa? Bapak bohong. Yang ada orang Islam tuh Ini senengnya kenapa? datengin Ini orang pakai masa. Kayak nggak tahu wajah orang Islam aja, wajah agama Islam aja. Kelihatan Tuh, nggak, Bang? lihat itu. Tuh, kelihatan nggak? Oh, sabar. Saya besarkan dulu karena. Tuh, Islam tuh. Udah, oke cukup Bang, cukup Bang Aribo. Cukup. Nanti kena ban. Tuh, Islam tuh. Jelas. Gimana? Mau ngomong apa sekarang? Saya tidak mau ngomong apa-apa. Terus Ya saya mau sudah, bertanya intinya lagi. begini. Bahwa banyak orang Islam, karena bukan satu doang, bukan Ariwo doang. Muslim-muslim yang lainnya sebelum-sebelumnya yang datang ke sini banyak sudah mengiyakan. Oh ya. Emang fakta Bang, itu nggak bisa dibantah Bang. Iya. Bang Pangeran. Jadi kalau Anda marah-marah tuh Enggak, keliru. Saya Keliru. enggak marah. Saya sekarang malas marah-marah. Apa saya mau marah tidak ada gunanya. Karena Iya, dalam kalau mau ajaran agama Islam dia mengatakan, janganlah engkau memarah dan mengasihilah seseorang sesama umatnya. Nah, kalau mau diskusi yang sehat Bang. Iya. Makanya saya mau tanya Bang Edi, apakah sudah menguasai dalam Al-Quran semua hadis-hadisnya Inggris? Ya, jadi intinya yang mau saya katakan begini, tidak ada orang Islam yang lebih mengerti ajaran agama Islam daripada saya. Berarti Anda sudah pengalaman dalam Al-Quran semua itu. Oh jelas, tadi Anda bilang Quran katamu tadi Berarti ditulis yang- oleh begini. Di berkah. zaman Muhammad ada nggak Quran itu ditulis? Ada nggak Quran dibukukan? Karena dengar kisahnya Kak. Bang Idris. Dah, Anda tidur di bawah saja. Ya, Bang Ari Wibowo. Iya, Tapi jadi Abang sudah lama ya nonton channel saya, Bang ya? lama Bang. Sudah lama. Hal-hal yang membuat Anda itu akhirnya berpandangan seperti sekarang itu adalah karena nonton channel saya dan memang yang saya ungkapkan itu adalah fakta dan kebenaran-kebenarannya. Yang paling membekas apa? Betul. Membekas di pikiran Anda. Yang paling membekas tuh ya itu Bang. Yang ngomongin petani itu dan Oke. Iya itu. Iya, jadi memang benar ya teman-teman. Banyak Bang. Mm-mm. Jadi memang benar ya teman-teman, gini, Muhammad itu teman-teman
Dia itu kalau kita baca hadisnya sebagai orang yang mohon maaf nih sok tahu. Iya, dia pergi ke Madinah. Di Madinah dia ketemu para petani kurma. Petani kurma itu kan jam terbangnya bukan 2 hari 3 hari. Artinya para petani itu akan mewarisi ilmu dari generasi sebelumnya, dari generasi sebelumnya, dari generasi sebelumnya. Artinya mereka itu sudah banyak makan asam garam. Bagaimana pohon itu akan berbuah, bagaimana pohon itu tidak akan berbuah, dan lain sebagainya. Nah, ketika Muhammad sampai ke Madinah, dia lihat ada para petani kurma itu menyerbuk benang sari dan putik itu, menggabungkannya supaya buahnya lebat. Tapi kata Muhammad, perbuatan itu adalah perbuatan yang mubazir. Seandainya dibiarkan saja begitu, kurma itu akan baik-baik saja dia. Ternyata setelah dituruti, malah akhirnya mereka gagal panen. Dan itu ada datanya Bang ya? Iya, ada datanya. Ada. Ada datanya. Di situ Ada. Muhammad itu dalam tanda kutip sok tahu. Iya, dia menjadi orang yang sok tahu gitu loh. Nah, ketika dia kepergok sok tahu, dia akhirnya ngeles dengan mengatakan, kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Loh, kalau memang dia lebih tahu urusan dunianya, kenapa kemarin ngomong yang bahwa yang mereka lakukan itu tidak ada gunanya? Itu kan sama saja ngeprank, ngerjain orang. Iya. Gitu loh. Nah, saya takutnya begini, Bang Ari. Saya takutnya umat muslim yang sekarang ini itu nanti di yaumil akhir nanti diprank sama Muhammad juga. Iya. Gitu loh. Betul Bang. Nanti di yaumil akhir Muhammad bilang, "Loh, kemarin itu kan hanya pendapat saya." Gitu loh. Karena menurut Al-Quran, kan umat muslim kan sering ngomong Muhammad tuh menjamin orang masuk surga, begitu kan? Ya. Nah, di dalam Al-Quran ada ayat yang bilang. Nah itu Bang, harus dibuka Bang. Nah, oke, saya tampilkan ya ayatnya ya. Ini Ya. supaya umat muslim kalian tahu, Muhammad itu nggak tahu akan nasibnya sendiri, dia nggak tahu. Nih, perhatikan ya. Sabar ya. Sabar. Sabar ya. $20.000 kah Bang yang nonton Iya, Bang? 20.000 yang nonton ini ya teman-teman Iya. ya. Sebentar, kita Iya. tampilkan ayatnya. Itu ada di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Saya balik dulu kamera saya Bang ya. Nih. Ini pernyataan Quran tentang nasibnya Muhammad. Nih. Perhatikan ya. Katakanlah, Qul ya. Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan dibuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Jadi menurut Al-Quran Muhammad tuh nggak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia dan terhadap umatnya. Iya. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Menurut Al-Quran dia tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia. Nah, menurut umat muslim Muhammad dijamin masuk surga. Ini Bang, saya tunjukkan lagi ayatnya. Bagaimana Muhammad itu di dalam hadis ya, dia tidak tahu bahwa dia pernah ditanya apakah dia masuk surga. Sebentar ya, nih. Bentar ya. Bentar. Sabar ya. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Perhatikan. Kita tampilkan ayatnya. Nih. Bahkan dia tidak tahu anaknya itu Fatimah, dia bilang, ketahuilah Fatimah, aku tidak perlu berkuasa memasukkan engkau ke dalam surga. Enggak tahu.
Nih, kita bacakan ya hadisnya ya. Nih. Nih, ini hadisnya nih. Artinya, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, katanya. Tidak juga denganku. Ini menurut hadis. Tapi menurut hadis yang lain katanya, barang siapa yang mengucapkan syahadat masuk surga. Menurut hadis yang lain, tidak seorang pun yang bisa masuk surga karena amalannya. Makanya saya bilang, Bang, makin dipelajarin agama Islam makin gak jelas. Makin gak jelas, Bang. Iya, makin gak jelas, Bang. Agama Islam tuh makin dipelajarin, makin ketahuan gak jelasnya. Iya. Abang pernah dengar gak? Man qala la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah masuk surga. Pernah dengar? Belum, Bang. Kita putarkan nih. Ya. Biar kita nggak omong kosong nih ya. Ini teman-teman muslim nih harus apa namanya? Nih, semoga suaranya terdengar nih. Nah, nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zina wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zina wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Nah, ya kan? Nah, itu kata pernyataan dia. Nah, kalau kita bandingkan dengan hadis yang ini, nih, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukinya dalam surga. Coba kontroversi nggak ini? Kontradiksi nggak? Pantesan, Bang, mohon maaf, Bang. Yang banyak korupsi itu muslim, Bang, ya? Nah. Iya. Itu makanya saya bilang, Bang. Setiap kita belajar agama Islam, itu selalu kita akan menemukan dua versi yang saling bertolak belakang. Gini, saya pernah tanya dulu, zaman-zaman saya dulu masih baru-baru belajar agama Islam. Pak Ustadz, apa? Boleh nggak berdusta, Pak Ustadz? Oh, tidak boleh. Bahkan ayat Al-Quran mengatakan, orang yang berdusta adalah tanda bahwa seseorang itu tidak beriman. Dikatakan juga, berdusta itu adalah perbuatan setan. Bahkan dalam keadaan bercanda sekalipun, Anda tidak boleh berdusta. Tidak boleh berdusta bahkan dalam keadaan bercanda. Tapi di detik yang sama boleh berdusta dalam 3 hal. Pokoknya, Bang, ya, Islam itu digambarkan sesuai pengarang agama Islam. Iya. Satu sisi pengen denger versi Muhammad kaya raya? Oh, ada. Pengen denger versi Muhammad miskin? Oh, ada. Bang, turunin dulu, Bang, mau digeruduk, Bang. di bawah udah. Oke lah, saya turunkan dulu ya. Ini nggak baik Bang, juga buat Bang. ini Anda. Oke, maaf ya, Bang Ari ya, saya turunkan ya. Iya, Bang. Oke, makasih Bang Ari. Karena begitu, orang Islam itu mereka tidak suka dengan itu. Kalau ada yang mempertanyakan agamanya, di situ pasti mereka akan Makanya teman-teman, ketika Anda belajar agama Islam, Anda akan mendapatkan versi-versi Muhammad sesuka penulis karangannya. Kalau Anda mau Muhammad digambarkan seorang yang miskin, oh ada. Ya, Muhammad yang dia hidupnya miskin, yang dia kekurangan, hidupnya tidak berfoya-foya, ada. Mau Muhammad yang versi kaya raya? Ada juga. Muhammad versi miskin ada. Muhammad versi kaya ada. Ya kan? Muhammad yang mengajarkan tidak boleh berdusta ada. Muhammad yang mengajarkan Muhammad berdusta ada. Saudara-saudara. Makanya Buya Sakur pernah bilang, setelah saya mempelajari biografi Muhammad,
setelah saya mempelajari buku sirah, kesimpulannya kagak jelas. Kagak jelas.